berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang baru ini Tuhan, sehingga kami masih bisa merasakan nafas kehidupan yang Engkau berikan, dan kami dapat bertemu dan berkumpul di rumah ini untuk memuji dan memuliakan Nama. Tuhan, saat sebentar sabda ini dikumandangkan, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu dan Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu agar dapat menyampaikan seluruh dengan kehendak-Mu. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang didengar dapat ditanamkan dan menjadi berita yang kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu di tanggal 31 Agustus diambil dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara sekalian. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Nasihat dan doa selamat. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Ketika mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk mengkuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersatukan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagiku. Shalom. Tema yang sampai kepada kita di tanggal 31 Agustus ini amanah yang diambil dari Ibrani, Yesus Kristus pemimpinnya. Amanginang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita ini yang hadir saat ini yang tidak suka diatur? Tentu amanginang adanya orang yang tidak suka diatur. Ketika diatur, dia marah. Ketika dia diatur, ada rasa kekesalan di dalam dirinya. Ketika dia diatur, dia tidak suka. Kalau amanginang pernah mendengarkan seorang anak yang mengatakan, atau pernah melihat seorang anak yang mengatakan, "Mbak, aku udah besar, gak usah Bapak lagi atur kami. Udah tahu aku mana yang mau kerjakan. Gak usah terlalu mama suruh aku, apalagi di depan banyak orang." Bukan begitu amanginang? Pernah kita mendengarkan seorang anak yang mengatakan seperti
ternyata masih perlu yang namanya bimbingan dan aturan dari orang tua. Itulah Amina, dalam kehidupan kita ini yang masih perlu tuntunan dan kehidupan dari orang lain. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, aku itu mau bebas, aku itu tidak suka dia, tetapi pada dasarnya manusia hakikatnya adalah membutuhkan seseorang atau bimbingan. Orang yang mengatakan ingin bebas, jelas dia membutuhkan bimbingan dari dokter ketika sakit. Jelas dia membutuhkan rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara. Jelas dia masih membutuhkan guru saat belajar. Inilah orang-orang yang merasa dirinya tidak suka dibimbing dan tidak sesuka diajar, ternyata masih membutuhkan bimbingan. Nama yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan kita ini dari Ibrani 13 ini, yang ternyata kita juga masih membutuhkan pemimpin. Masih membutuhkan pemimpin dalam membimbing kita, masih membutuhkan pemimpin yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu melihat bagaimana konteks Ibrani pada saat itu. Mengapa kita ditekankan untuk menghormati para pemimpin kita. Jadi penerima surat Ibrani ini adalah orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi pada saat itu sedang mengalami banyak penderitaan, sedang banyak sekali mengalami pergumulan dan tindasan, karena pada saat itu mereka dipimpin oleh kepemerintahan Kaisar Nero. Jadi kita tahu bagaimana kepemerintahan Kaisar Nero, karena memang sudah banyak firman Tuhan yang menerangkan begitu bengisnya Kaisar Nero pada orang-orang Kristen pada masa itu. Dia ingin memusnahkan orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu. Ia ingin membunuh orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang perantau Yahudi Kristen. Dan bahkan Kaisar Nero memimpin sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Dan bahkan dia memasukkan orang-orang Kristen ke dalam Roma. Jadi untuk itulah penulis surat Ibrani ini mau menekankan kepada orang-orang Kristen Yahudi itu untuk teguh dalam keimanan. Jangan karena penderitaan yang kamu alami, kemerosotan iman yang engkau miliki semakin melemah. Akan tetapi orang-orang Kristen Yahudi pada saat kepemerintahan Kaisar Nero, ternyata mereka memang mengalami kemerosotan iman. Ternyata keimanan mereka lemah karena penderitaan yang mereka alami. Jadi karena penderitaan dan keburukan yang dialami mereka saling mencurigai, mereka saling tuduh-menuduh sesama orang Kristen Yahudi. Mereka kembali kepada kehidupan mereka sebelum orang itu menjadi Kristen Yahudi. Karena memang kebiasaan orang Yahudi pada saat itu sebelum Kristen, mereka mengutamakan hukum-hukum Taurat. Mereka mengutamakan hukum-hukum sunnah. Akan tetapi kembali mereka ke dalam kehidupan lama. Untuk itulah penulis ini mau menasehati, mau membimbing orang Kristen Yahudi agar bagaimana mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali menjadi seseorang yang hidup di dalam kasih, agar mereka menjadi kehidupan yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberikan topangan di dalam kehidupan kita. Jadi penulis Ibrani ini mau menekankan kepada mereka, dalam situasi inilah seharusnya kamu menunjukkan kualitas kamu sebagai orang Kristen. Karena penderitaan itu harus kita tunjukkan dari orang-orang yang menganggap kita sebagai orang-orang penindasan. Jadi untuk itu dalam pasal 13 ini merupakan nasihat kepada orang Yahudi yang mau mengajarkan kita di sini untuk tetap menghormati atau menaati pemerintah kita atau menaati seorang pemimpin hamba Tuhan pada saat ini. Jadi kalau kita baca di ayat 17 dikatakan di situ, saya akan baca, taatilah pemimpin
pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi kalau saya melihat dari kacamata saya saat ini, kata tunduk ini tidak menjadi hal yang utama masa sekarang. Tidak menjadi poin penting di dalam kehidupan kita, kata tunduk ini. Karena memang pada dasarnya di zaman sekarang ini, orang-orang sering sekali menekankan sifat individualisme, sifat love yourself, sikap I can do it, sikap yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga sikap tunduk yang diajarkan oleh firman Tuhan sering diajukan oleh orang-orang. Itu jelas bagaimana dia mementingkan dirinya sendiri sehingga dia tidak terlalu mementingkan orang lain. Jadi padahal di dalam Alkitab sangat menekankan terhadap sikap tunduk, maupun itu sikap tunduk terhadap orang tua, maupun itu sikap tunduk terhadap pasangan suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami, baik itu kepada pemerintah. Sangat jelas dikatakan di firman Tuhan kita ini, di Alkitab kita ini, sifat tunduk itu adalah menjadi poin yang pertama di dalam kehidupan kita ini. Jadi memang berbicara tentang pemimpin rohani di sini, yang dalam memimpin bagaimana kita ke depan, bagaimana kita cara mengenal Yesus itu dari pemimpin rohani kita atau dari pendeta. Jadi bagaimana kita mengenal kebenaran firman Tuhan itu memang dari pendeta atau dari hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi pimpinan rohani kita adalah hamba Tuhan yang memberikan pengajaran kepada kita, yang mengajarkan kita sebaiknya kita mendengarkan apa kata hamba Tuhan kita kepada kita. Jangan kita mengajukan kebenaran firman Tuhan yang pemimpin kita katakan kepada kita, karena yang dikatakannya kebenaran firman Tuhan. Jadi amalnya jangan pernah mengatakan ketika pendeta khotbah atau hamba Tuhan yang lain khotbah dan cocok di mana khotbah somoni tudilina cocok khotbah ini gak serupa apa yang dikatakannya kepada pengalaman. Jangan pernah kita sebagai jemaat mengatakan seperti itu amalnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena apa yang disampaikannya adalah kebenaran firman Tuhan. Jarang sekali saya mendengarkan seorang hamba Tuhan yang mengatakan jangan pernah mengasihi musuh, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Dan tidak benar. Jadi mari kita dituntut di sini untuk apa? Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Pemimpin Tuhan, pemimpin kita, hamba Tuhan adalah seorang pilihan Tuhan. Jadi kalau sifatnya itu nggak mencerminkan apa yang dibilang, masa kita menghormati dia? Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini dituntut kita untuk menghormati dia walaupun sifatnya tidak berkelakuan sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena amalnya kita baca di ayat 2 di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Memang amalnya hamba Tuhan adalah manusia juga, jadi mempunyai keterbatasan. Jadi di tengah dunia yang berubah hari ini, manusia juga berubah. Pendeta bisa berubah, sifat pun bisa berubah, dan bahkan hamba Tuhan bisa datang. Jadi firman Tuhan pada saat ini mau ditekankan bahwasannya hanya Yesuslah pemimpin kita, hanya Yesuslah kepala gereja kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi amanah hamba Tuhan adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Dari siapa lagi kita tahu kebenaran firman Tuhan kalau tidak dari hamba? Untuk itu penulis di sini mau mengharapkan jemaat untuk menghormatinya. Ibaratkan seperti ini amanah. Ketika dokter menyampaikan kepada pasiennya, kamu jangan makan bakso ya, kamu jangan makan yang bakar-bakar ya, nanti kamu bisa menimbulkan kanker. Akan tetapi perhatikan amanah, seorang dokter itu memakan bakso dan bakar-bakar, bukan begitu? Akan tetapi apa yang disampaikannya kepada pasiennya, hal-hal yang baik, hal-hal bagaimana supaya pasien ini semakin sehat. Begitu juga dengan guru. Jangan kalian berantem-berantem, ayo berdamai-berdamai.
seseorang. Akan tetapi pengajaran yang diberikannya kepada murid-muridnya adalah hal yang baik. Sama halnya seperti hamba Tuhan namanya, yang dikatakannya baik, tapi kembali kepada kemanusiaan. Jadi mari kita untuk melihat apa kebenaran firman yang telah diberikannya, kebaikan apa yang dia contoh-contohkan kepada kita, karena memang itu adalah tugas dan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Tugas tanggung jawab pemimpin adalah dikatakan di situ di ayat 17, sebab mereka berjaga-jaga atas Tuhan. Jadi inilah menginang tugas hamba Tuhan, berjaga-jaga atas Tuhan. Bagaimana seorang jemaat ini tidak jatuh ke dalam dosa? Dia tetap berjaga-jaga dalam hal itu. Jadi ketika pendeta atau hamba Tuhan mengatakan seharusnya firman Tuhan amanginan begini, seharusnya amanginan firman Tuhan begini, tetapi janganlah kita mengatakan amanginan bahwasannya nggak perlu pendeta mencampuri keluarga kami, nggak perlu pendeta mengatur apa masalah kami. Jangan amanginan. Karena memang pada dasarnya itu adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan. Jadi dia mau mengingatkan kita bagaimana kita tidak jatuh dalam lubang. Dia mau mengingatkan kita, dia membimbing kita agar kita tidak jauh daripada Tuhan. Jadi untuk itu amanina, kalau perihal tentang kepemimpinan yang salah, bisa kita menegur, bisa kita menegur pemimpin kita. Gak usah kalau kita takut. Mau itu apapun kesalahan pemimpin kita. Akan tetapi kita dituntut untuk menegur dengan hal-hal yang baik. Tidak usah kita menegur di depan banyak orang. Jadi semisal contoh, ada kesalahan para sintua atau pemimpin, mari kita mendatang. Ina, tadi Ina mulai begini, seharusnya Ina gak usah begitu. Aman, kok Aman mengatakan seperti itu? Tidak ada baiknya Aman mengatakan seperti ini. Baiklah, bisa kita menegur para pemimpin kita, karena memang para pemimpin kita atau hamba Tuhan yang melayani juga sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Jadi, marilah kita untuk menjalin hubungan yang baik para pemimpin dan para jemaat agar membangun gereja yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir di sini yang mau kita lihat adalah kita mau dipanggil untuk menjadi pemimpin. Sebagai orang tua yang di sini saya perhatikan 80% adalah orang tua. Amang dan Inang adalah seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga. Jadi memang Amang dan Inang ketika mengantarkan anak-anak Inang ke baptisan kudus di gereja, apa kata pendeta? Apa kata pendeta? Oh, doho mengajari anak mau Tuhan ini batang. Harus anak Amang dan Inang. Oh, doho. Jadi ini merupakan janji kepada Tuhan Yesus. Janji yang berkaitan dengan tanggung jawab. Ini suatu bentuk tanggung jawab Amang Inang sebagai pemimpin di dalam rumah tangga untuk membimbing anak-anak Amang Inang ke jalan yang benar. Karena memang Amang Inang dari rumahlah pertama sekali anak-anak mengenal siapa Yesus Kristus ini. Dan bagaimana cara kita mengikuti Yesus Kristus. Kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah minggu, mengajari anak-anak kita berdoa, karena memang dari rumah lah anak-anak mengenal Yesus Kristus. Jadi kalau anak-anak tidak mengenal Yesus Kristus, anak-anak yang bandel pada saat dia besar, mari renungkan Amang Inang. Sudahkah Amang Inang menjadi pemimpin di dalam keluarga yang bertanggung jawab? Sudahkah Amang Inang menjalankan nasihat-nasihat kepada anak-anak? Jangan-jangan Amang dan Inang tidak pernah ke gereja, kan? Ini merupakan contoh. Jangan-jangan Amang dan Inang tidak melakukan berdoa di dalam suatu rumah, sehingga anak itu pun tidak tahu berdoa. Ini suatu tanggung jawab seorang tua yang dipilih Tuhan dalam memimpin keluarga. Karena kita juga Amang Inang adalah pemimpin yang mewajibkan kita dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kita pada hal-hal yang lebih baik. Jadi, Amang Inang, untuk itu marilah kita bertanggung jawab dan mengkoreksi diri kita agar kita bisa menjadi pemimpin yang
baik sama seperti Tuhan Yesus. Memang kita tidak dituntut sama seperti Tuhan Yesus, akan tetapi marilah kita untuk mencerminkan bagaimana orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Ada satu ilustrasi yang saya berikan perihal kepemimpinan di dalam rumah tangga. Jadi ada seorang bapak, setiap saat dia berdoa, mau makan, mau pergi, mau kemana pun. Jadi ketika anak kecil itu mengatakan, "Bapak kenapa terus berdoa? Mau makan Bapak berdoa, mau pergi Bapak berdoa, mau kerja Bapak berdoa." Dan bapak itu mengatakan, karena kita perlu bimbingan dari Tuhan. Ketika dia besar, seorang anak ini, ternyata anak ini menerapkan kepada kehidupan keluarganya yang ke depan. Dia juga terus bercermin kepada perlakuan orang tuanya, bahwasanya orang tuanya itu terus menerapkan hal berdoa di dalam rumah tangga. Itu menjadi cerminan bagi anak-anak kita. Itu menjadi contoh bagi anak-anak kita ketika kita melakukan hal-hal yang baik di dalam rumah tangga. Satu ilustrasi lagi yang berbicara tentang fondasi rumah di atas pasir dan fondasi rumah di atas tanah. Yang dimana tentu pasti ketika ada badai, rumah yang duluan hancur itu rumah yang didirikan di atas pasir. Karena apa? Kita berlandaskan dari fondasi. Fondasi pasir, apalah pasir. Tetapi fondasi yang dari batu yang mengokohkan rumah itu menjadi kuat. Jadi maksud ilustrasi ini bahwasanya marilah kita membangun fondasi kita. Apa fondasi kita itu? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang dari mana? Dari pemimpin rohani kita, dari hamba Tuhan kita. Jadi firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita untuk menghormati para pemimpin dan menjadi jalan Yesus, menjadi acuan kebenaran kita. Jadi perihal saya melihat kontekstual yang sekarang Indonesia ini sedang mengalami kekacauan. Kalau saya membaca dan melihat di sosial media, memang pola kepemimpinan pemerintah sekarang tidak sangat mencerminkan bagaimana mereka seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Untuk itu makanya masyarakat menyuarakan melalui protes-protes ini. Akan tetapi yang mau saya katakan di sini marilah untuk mengkaji ulang, untuk memahami bagaimana situasi, melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan bagaimana kita itu orang Kristen. Nanti kalau itu kita demo, gimana jadi orang Kristen? Jangan jadi ada hal seperti itu. Marilah kita tetap untuk menghormati para pemimpin kita bagaimana pemimpin. Karena mengenang para pemimpin kita yang memimpin negara Indonesia ini adalah pilihan Tuhan. Jadi biarlah itu urusannya dengan Tuhan, dan urusan kita hanya menyuarakan apa yang kita suarakan. Akan tetapi kita perlu membatasi diri kita dalam menyuarakan itu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan hal-hal kejahatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang masih Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat merasakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang diucapkan oleh hamba-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, agar dapat jemaat-Mu ini mendengarkan dan menaatinya di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami jemaat-Mu yang sebagai manusia yang pastinya memiliki akal dan pikiran, tetapi kami di sini Tuhan berharap Engkau yang memberikan kami hikmat agar kami dapat menghormati setiap kepemimpinan atau hamba Tuhan yang dalam memimpin kami ke jalan yang benar. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada saat ini, kiranya Engkau yang memberkati mereka apapun yang menjadi kendala mereka untuk tidak melangkah kakinya ke gereja. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, kiranya Engkau yang memberkati mereka jika mereka keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan untuk menanggung, dan Engkau yang memberikan pengharapan kepada mereka, sebab Engkau yang membantu kami, bantu tunjuk kami dalam kehidupan kami menjalani setiap pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin GKPI kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan berkati mereka, apapun yang menjadi program-program mereka dalam mendirikan GKPI ini untuk semakin maju. Dan kami juga tahu Tuhan GKPI sedang berulang tahun di tanggal 30 Agustus
30 Agustus yang ke-61. Kiranya Engkau yang tetap memberkati setiap pemimpin, kiranya Engkau yang memberkati gereja ini lebih lagi agar dapat jemaatmu semakin bertumbuh dan berkembang. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan keberdosaan, kiranya Engkau yang memberkati kami, pulihkan kami, kiranya Engkau yang mengkuduskan kami agar kami dapat menerima segala berkat-Mu. Apapun yang menjadi permintaan kami, Tuhan, itulah yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini berbuah dan berkehendak di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin.